Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah santri Kopi Pahit yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai saat ini kita masih merasakan dan mendapatkan begitu banyak nikmat yang Allah berikan, sehingga jika sekiranya kita kalkulasikan nikmat itu sampai kapanpun dan siapapun tidak akan dapat menghimpunnya. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Para jamaah sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang akhlak yang diambil daripada uraian kitab Nashihul Ibad, makalah yang kedua daripada bab sunai. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil mutasil ilal imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya Allah ya rabbana ya rabbal alamin. Wal maqalatu saniyatu qalan nabiyyu alaihi salam alaikum bimujalasatil ulama ail amirin wastima'i kalamil hukama ail alimina bidzatillahi ta'ala al musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binul hikmah ail ilmin nafi'i kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Makalah yang kedua daripada makalah yang mengungkapkan dua faktor nasihat. Qala adalah telah bersabda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sabda beliau itu memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bergaul, bercampur dalam kehidupan kita ini dengan para ulama. Kata Rasulullah, alaikum bimujalasatil ulama. Seharusnya atas kalian bimujalasatil ulama untuk selalu bercampur, bergaul, duduk bersimpu dengan para ulama. Ail amilin, maksudnya yang dimaksud ulama dalam hadis ini adalah al-ulama al-amilin, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Ini yang pertama. Jadi disadari atau tidak disadari, kita ini membutuhkan para ulama. Kita ini membutuhkan bimbingan-bimbingan para ulama. Karena tanpa kehadiran para ulama, tanpa pendidikan daripada para ulama, maka kita ini tidak akan mengetahui tentang mana yang boleh, mana yang dilarang, mana yang dibenarkan oleh syar'i, mana pula yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Kemudian di sini ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Tanaram, yang dimaksud ulama dalam hadis ini adalah ail amilin, orang-orang yang berpengetahuan tentang agama, al amilin, yang mengamalkan ilmunya. Jadi bukan hanya sebatas berpengetahuan saja, tetapi ya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sebagai umat muslim harus melaksanakan perintah Rasulullah ini, di mana kita dalam hidup sehari-hari harus mau bercampur, duduk bersimpu dengan para alim ulama yang mengamalkan ilmunya. Karena
ketika kita itu duduk bersimpuh, bergaul dengan ulama yang mengamalkan ilmunya, maka kita akan mendapatkan pendidikan tentang ilmu pengetahuan dan mendapatkan pendidikan tentang mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian wastima'i kalamil hukama, kata Rasulullah, wastima'i kalamil hukama, dan seharusnya atas kalian, maksudnya kepada kita, istima'i kalamil hukama, mau mendengarkan nasihat-nasihat para ahli hikmah. Ail alimina bizatillahi ta'ala, maksud ahli hikmah dalam hadis ini muradnya adalah ail alimin, orang-orang yang mengetahui bizatillahi ta'ala, terhadap zatnya Allah Ta'ala. Jadi yang dimaksud ahli hikmah di sini adalah orang-orang yang dapat mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat menanamkan akidah ke dalam lubuk hati kita sehingga kita mempunyai akidah yang kokoh. Ya, tentunya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara musalsal, ya, secara mata rantainya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara kitab-kitab karya ulama yang menguraikan tentang akidah yang berkaitan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah kitab Qatrul Ghais, buah karya daripada Syekh Muhammad Nawawi Tanara. Kemudian ada juga yang namanya kitab Risalatul Bajuri yang disusun oleh Imam Al-Bajuri. Kemudian ada seorang ulama pada abad ke-13 masih zuriat Rasulullah yang begitu berjasa kepada kita, yaitu Sayyid Utsman, di mana beliau membantu kepada kita untuk mengetahui tentang isi daripada kitab Risalatul Bajuri. Oleh beliau diterjemahkan, kemudian kita kenal dengan nama kitab Sifat 20. Kemudian juga kitab yang menguraikan tentang akidah yang berkaitan dengan zat Allah adalah kitab Tijanud Daruri, di mana kitab Tijan Ad-Daruri adalah sebuah sarah, sebuah komentar yang menjelaskan terhadap kandungan-kandungan Risalatul Bajuri. Kemudian ada juga kitab yang namanya Fathul Majid, Kifayatul Awam, dan lain sebagainya. Nah, itu dalam kitab-kitab tersebut buah karya para ulama, ya. Di situ adalah kajian-kajian yang membahas, menguraikan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, ketika kita ingin mempunyai akidah yang kokoh, ketika kita ingin betul-betul makrifat keimanan kita kepada Allah, maka tentunya harus mau mengunjungi para ulama ul hikmah, harus mau mendatangi ahli hikmah, kemudian menyimak nasihat-nasihat yang diuraikan oleh ulama ul hikmah. Karena ulama ul hikmah itu menuntun kita, membimbing akidah kita, membentengi akidah kita, ya, yang kemudian mengenalkan kita kepada sang pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan akidah mudah-mudahan kita itu mempunyai keimanan yang kokoh, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan beriman, sehingga masuk dalam kumpulan hadis Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengerti maksud arti daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wafatnya dalam keadaan membawa keimanan,
mengerti tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dakhalal jannah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dicatat pula dalam kitab kami Tubyan, wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi, tempat wa bi anna marji'a muslimin, tempat, ya kita harus punya i'tiqad bahwa sesungguhnya tempat yang Allah abadikan, atau wa bi anna, dan kita harus mempunyai keyakinan bahwa sesungguhnya tempat yang abadi untuk orang-orang muslim, untuk orang-orang yang beriman di akhirat itu adalah surga. Sebesar apapun kita punya dosa, kalaupun kita nanti sebelum dimasukkan ke dalam surga ternyata kita dimasukkan ke dalam neraka dengan adilnya Allah Subhanahu wa taala, namun ketika kita masih mempunyai keimanan, tetap suatu saat nanti ada masa kita diangkat dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, karena sesungguhnya tempat orang beriman yang abadi itu adalah surga. Kemudian wa bi anna kafirin li jahannamu, dan harus mempunyai i'tiqad, meyakini, membenarkan bahwa sesungguhnya tempat yang abadi untuk orang-orang yang tidak beriman, yaitu orang-orang yang kafir iman, adalah jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus merasa khawatir jangan sampai keimanan kita itu, ya, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai keimanan kita itu tidak kita rawat kemudian meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Allah, Allah, ya Allah.